Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami yang beranggotakan saya sendiri, Ella Risma Bebart Anusba dengan NIM 19033151 dan Fania Angelia Putri dengan NIM 19033067. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan research based learning kami pada mata kuliah Fisika Statistik dengan judul Aplikasi Statistik Maxwell-Boltzmann untuk menentukan pola distribusi flux neutron dalam suatu sistem reaktor, di mana pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MSI. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang, di mana latar belakangnya ini terkait dengan di mana Maxwell dan Boltzmann mengasumsikan distribusi normal untuk kecepatan atom dalam gas. Adapun nanopartikel seperti neutron sejauh ini, distribusi energinya dan akibatnya, distribusi suhu mengikuti distribusi normal. Neutron sebagai partikel terdiferensiasi dapat diidentifikasi menggunakan distribusi statistik Maxwell-Boltzmann. Sumber neutron adalah akselerator atau reaktor riset. Reaktor nuklir biasanya menggunakan bahan fisil dan pupuk sebagai bahan bakar. Bahan fisil adalah uranium, sedangkan bahan fertil lainnya adalah thorium. Alasan penggunaan distribusi Maxwell-Boltzmann dalam makalah ini adalah karena flux neutron memiliki kecepatan sehingga probabilitas dapat dirumuskan dengan distribusi Maxwell-Boltzmann. Distribusi Maxwell-Boltzmann juga dapat membentuk teori kinetik gas, sehingga sangat cocok digunakan untuk menganalisis kecepatan flux neutron. Selanjutnya, yaitu yang pertama yaitu adalah rumusan masalah. Di mana rumusan masalah dalam makalah kami yaitu bagaimana cara menentukan distribusi komputasi flux neutron dalam reaktor geometri silinder menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann. Selanjutnya, tujuan riset. Tujuan dari riset pada research based learning kami ini adalah untuk menentukan distribusi komputasi flux neutron dalam reaktor geometri silinder menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann. Selanjutnya, manfaat dari riset yang kami lakukan adalah untuk dapat mengetahui bagaimana cara menentukan distribusi komputasi flux neutron dalam reaktor geometri silinder menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian atau studi lebih lanjut tentang perhitungan distribusi neutron dalam kasus lain. Selanjutnya terkait dengan kajian teori, di mana yang pertama distribusi Maxwell-Boltzmann. Dalam fisika statistik, gerak partikel merupakan suatu individu yang bergerak tidak teratur atau Brownian. Jika suatu sistem partikel dengan massa masing-masing adalah M1, M2, M3, dan seterusnya sampai Mn, maka dan kecepatannya adalah V1, V2, V3 sampai Vn, maka energi rata-rata suatu partikel sistem tersebut adalah EK atau energi kinetik sama dengan 1/N dikali sigma I menuju N setengah MI VI kuadrat. Selanjutnya yaitu terkait dengan distribusi flux neutron, di mana pemodelan geometrik distribusi flux neutron berbentuk silinder dengan keluaran berupa pola distribusi neutron pada kedalaman yang berbeda. Grafik yang dihasilkan dalam pola distribusi flux neutron mengikuti pola distribusi Poisson menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann, P yaitu P sama dengan NV. Selanjutnya yaitu interaksi neutron. Secara sederhana dapat didefinisikan neutron merupakan partikel yang memiliki suatu beban, muatan nol, dan massa yang lebih besar sedikit dari proton, atau sering dikenal dengan partikel tidak bermuatan, sebagai partikel yang netral. Lintasan neutron tidak akan terpengaruh oleh elektron orbital yang negatif di sekitar inti maupun medan listrik yang disebabkan oleh inti yang bermuatan positif. Pada saat neutron bertumbukan dengan inti, neutron akan terserap atau terhambur ke arah lain. Dapat dilihat seperti gambar di samping, yaitu pergerakan berkas neutron searah sumbu X.
Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pemodelan geometri dari jaringan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk silinder dengan hasil keluaran program berupa pola distribusi flux neutron pada kedalaman silinder yang berbeda-beda, yakni 10 mm, 30 mm, dan 50 mm, dengan jari-jari silinder yaitu 50 mm. Kemudian, silinder dibagi menjadi daerah-daerah yang dalam penelitian ini dinamakan dengan jumlah sel, sedangkan jumlah sel dalam penelitian ini adalah 15 sel. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Purwoningsih dengan mensimulasikan neutron untuk setiap kondisi dalam penelitian ini dengan jumlah 100.000 neutron dan jumlah langkahnya sebanyak 50 langkah, menghasilkan grafik dari program komputasi dalam bentuk sebuah histogram menunjukkan distribusi flux neutron sebagai berikut. Yang pertama itu pada gambar 4, yaitu distribusi flux neutron dengan kedalaman silinder 10 mm. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, gambar 2 yaitu distribusi flux neutron dengan kedalaman silinder 30 meter, dan gambar yang keenam yaitu distribusi flux neutron dengan kedalaman silinder 50 mm yang dapat dilihat pada gambar tentang distribusinya. Ada simulasi flux neutron berdasarkan kedalamannya. Yang pertama yaitu pada kedalaman 10 mm, flux neutron maksimalnya itu 0,5 dengan waktu simulasinya yaitu 28,36 menit. Dan pada kedalaman 30 mm, flux neutronnya yaitu 1,5 dan waktu stimulasinya yaitu 79,1808 menit. Selanjutnya pada kedalaman 50 mm, flux neutron maksimumnya yaitu 3,0 dengan waktu stimulasi yaitu 153,4194 menit. Nah, dari gambar 4, 5, dan gambar 6 sebelumnya itu dapat dilihat bahwa pola kurva distribusi flux neutron merupakan pola yang dihasilkan dari distribusi Poisson. Selanjutnya, hal ini tampak dari pola distribusi flux neutron untuk setiap kedalaman tertinggi pada bin ketiga, lalu mulai menurun secara tajam di bin ke-6 menuju ke 0. Namun besarnya flux neutron tidak pernah mencapai angka 0 karena energi kinetik neutron tidak akan menjadi 0 akibat masih adanya kecepatan yang diberikan oleh inti atom. Penyerapan atau absorpsi menggeser spektrum thermal neutron naik dari distribusi Maxwell-Boltzmann. Hal ini terlihat dari pola distribusi flux neutron yang dihasilkan bertambah sesuai dengan ukuran penampang lintang mikroskopik absorpsinya. Dalam keadaan interaksi neutron yang sesungguhnya, kesetimbangan yang lengkap tidak pernah dicapai sebelum absorpsi neutron berlangsung. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu bentuk grafik pola distribusi flux neutron dalam penelitian ini sesuai dengan pola distribusi Poisson yang sesuai dengan statistik Maxwell-Boltzmann. Perbedaan nilai flux neutron yang diperoleh dalam penelitian ini dengan literatur akibat adanya ketidakpastian statistik yang digunakan dalam pendekatan numerik. Penelitian Purwoningsih ini telah dapat memperkirakan karakteristik dari proses perjalanan neutron untuk mencapai ketebalan tertentu. Dan adapun saran dalam penelitian ini yaitu untuk menyempurnakan penelitian, maka disarankan yang pertama yaitu perlu dilakukan kajian komputasi yang lebih mendalam mengenai solusi dari pola distribusi flux neutron agar optimalisasi algoritma dan kode lebih baik. Yang kedua yaitu penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan program komputer yang lebih baik dan canggih. Yang ketiga, melalui variasi geometri reaktor agar dapat diaplikasikan untuk berbagai kasus dengan geometri yang berbeda. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Fania Angelia Putri yang telah menjelaskan terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan serta saran. Selanjutnya, mungkin inilah presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan kritik dan sarannya, dapat menuliskannya pada kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.